told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Kita masih diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan sehingga kita selalu senantiasa bisa melaksanakan kegiatan dan apa yang kita rencanakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas pertolongan beliau kita menjadi insan yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Para hadirin, para inovator SDGs tahun 2022 yang saya banggakan, saya ucapkan selamat datang kembali di program SDGs lanjutan tahun 2022, namun dalam bentuk dan formasi yang berbeda dikarenakan ini adalah pendataan lanjutan, yang mana di tahun 2021 itu adalah sejumlah 77 enumerator, yang mana dalam kegiatan tersebut di tahun 2021 sudah bisa dinyatakan sukses, dan alhamdulillah di tahun 2022 kita akan masih tetap konsisten untuk melaksanakan pendataan ini guna pembangunan desa menjadi lebih baik dan lebih tertata rapi. Acara yang kelima adalah penutup, dan acara yang keenam yaitu acara inti BIMTEK SDGs lanjutan Desa Botolinggo tahun 2022. Untuk acara sesi yang keenam adalah tanya jawab, yang terakhir dilanjutkan dengan isoman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti acara yang pertama dengan pembukaan umum kita. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga semua peserta hadir dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam acara ini membawakan barokah kepada kita semua, dan juga saya terima kasih atas kehadirannya yang telah diundang oleh operator untuk mengikuti acara SDGs lanjutan tahun 2022. Oleh karena itu saya harapkan kepada semua peserta apa yang sudah menjadi tugas yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara barusan itu menjadi tanggung jawab saudara-saudara kalian, dan saya doakan mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, diberi kemudahan. Yaitu untuk menyingkat waktu, marilah kita buka bersama, dan saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. BIMTEK Bimbingan Teknis SDGs saya buka. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sehari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
jangan gila kalian. Aneka forum penting. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak Kepala Desa Probolinggo yang kami hormati dan jajarannya sekaligus enumerator yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersama-sama dan Bapak berkumpul di suasana siang yang sangat cerah ini tanpa mendung, tanpa juga nangisnya langit. Alhamdulillah kita dapat berkumpul. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau mengacu kepada SDGs desa sudah kita laksanakan, sudah menjadi enumerator semua kan? Pernah ya? Lalu segi wajib data itu. Sama Bapak Ibu semua sekalian, kita kalau mengacu pada latar belakang kehadiran kebijakan SDGs, arahan Presiden tetap diajukan tahun 2019 sampai tahun 2030. Jadi SDGs itu Sustainable Development Goal. Itu adalah program rintisan yang SBY Jokowi tentukan, bermaksud bahwa terus-menerus sampai tahun 2030 Pak, tahun 2030. Jadi sampai 2030 siapapun presidennya, siapapun kepala desanya wajib mengacu kepada progres yang terus-menerus berjenjang. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, dari dua sisi SDGs itu dapat dipastikan, yang pertama adalah dirasakan seluruh warga, terutama golongan ke bawah. Yang kedua adalah dampak pembangunan desa yang harus lebih dirasakan oleh pembangunan desa yang lebih berfokus pada sesuatu yang diwajibkan. Ini adalah logo Bapak Ibu. Ini adalah logo SDGs desa, mulai dari SDGs 1 sampai kepada SDGs 18. Kalau tidak percaya sambil hitung dulu. Ini pasti ada 18 itu. Kalau kurang atau lebih berarti salah ini yang buat logo. Karena logonya pasti 18. Kenapa? Karena 18 adalah 18 item dari unit SDGs desa. Bisa dipahami ya Pak? Hukum terkait dengan SDGs desa, Perpres nomor 59 tentang pembangunan berkelanjutan, yang kedua ada Permendes nomor 21 tahun 2020, Permendes nomor 13 tahun 2020, yang terbaru adalah Permendes nomor 8 tahun 2022. Sehingga itu akan menjadi acuan bagi kita dalam hal bekerja di tingkat desa dan tingkat enumerator, sehingga tidak boleh ada sesuatu orang pun yang dapat melakukan untuk merubah kebijakan yang sudah ada di pemerintah desa. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, apa kita lanjut ke materi atau masih di materi sini saja? Silakan. Kalau sudah mengerti, kita lepas dari materi ini. Lanjut. Karena kalau bahasa ini adalah bahasa undang-undang, sehingga undang-undang itu hanya berubah ketika ada sesuatu yang dapat berubah. Contoh salah satunya adalah dulu tidak ada penanggulangan kemiskinan yang sifatnya bantuan langsung tunai. Karena ada dampak COVID-19, sehingga di desa itu ada yang namanya bantuan langsung tunai, karena adanya bencana alam, bencana non alam yang dilaksanakan atau dilakukan atau dikenakan kepada desa-desa yang berkaitan dan berhubungan dengan dana desa. Sehingga anggaran dana desa yang fokusnya kepada pembangunan dan pemberdayaan itu dimasukkan kepada poin 5 di bidang bencana alam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada bahasa bahwa kenapa kok harus ada yang mengatakan SDGs, kenapa SDGs harus diadakan, atau kenapa sustainable ini harus dinyatakan berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, SDGs itu adalah bukan bentuk nama saja, melainkan program kegiatan yang harus selaras dengan kegiatan pemerintah. Contoh salah satunya ketika mengacu kepada pembangunan di Indonesia atau di negara Indonesia ataupun di pemerintahan Indonesia, maka di desa itu harus ada pembangunan yang sifatnya adalah selaras. Kalau ada jalan tol dibangun, maka di sini ada jalan paving yang dibangun. Kalau ada bantuan langsung tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka di desa ada bantuan langsung tunai juga yang dilaksanakan di desa. Sehingga itu ada bahasa selaras. Kalau mengacu kepada semua masyarakat harus mendapatkan merasakan terkait dana desa, itu sudah menjadi utama pokok kami dalam hal bekerja, bahwa semua pemerintah yang ada di desa itu mengharap dan dapat dilaksanakan sesuatu itu bisa berkelanjutan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, muncullah SDGs ini dengan bahasa seperti itu. Kalau mengacu program Bapak Ibu sekalian, pendataannya sama dengan pendataan yang kemarin. Ada 2 program. Ada program aplikasi, silakan dicek di HP masing-masing jenengan. Ada program aplikasi, ada program web.
aplikasi di web. Ada dua. Kalau dulu kan kita memakai web ya. Setelah web memakai aplikasi. Kita tahun 2020 Pak, mohon maaf, sebetulnya Motolingo itu bisa dikatakan dengan 100% sudah terlaksana, mulai dari inputting data ataupun outputting data, sehingga saya kira tahun sekarang itu hanya verifikasi data. Ternyata ketika pindah server dari server awal ke server kedua, dari server kedua sampai server ketiga, itu banyak data yang tidak masuk. Banyak data yang tidak masuk. Inputting data dari awal 5.000 ya, Dek? 4.800 inputting datanya, yang outputnya hanya 2.800, sehingga saya bingung bagaimana cara markup data itu harus kembali. Ternyata ketika kita konfirmasi kepada Kementerian Desa, tidak bisa itu dikembalikan secara manual. Karena apa? Karena secara otomatis, karena itu sudah servernya berubah. Sama halnya dengan upgrading. Upgrading Bapak Ibu sekalian, ketika WhatsApp dipegang satu orang, ketika di-upgrading maka akan dipegang orang lain, itu akan berubah aplikasinya, sehingga ada data yang harus dikembalikan lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya bagi para penginput. Itu yang pertama terkait dengan aplikasi. Jadi aplikasinya ada dua, sampean bisa download di Play Store. Itu namanya Analisa SDGs. Yang kedua adalah SDGs yang ada di web. Jadi dua. Kalau sampean memakai HP, silakan pakai HP yang aplikasi ataupun web, sama-sama saja. Tidak ada yang lemot sekarang. Kecuali ada apa namanya bahasa kalau di aplikasi itu ya? Bukan error. Merger data. Jadi kalau merger data Bapak Ibu, ada updating data yang harus dikembangkan. Kalau dulu kan ada, pernah jenengan baca form bahwa ada salah satu form yang tidak ada di form, ada di aplikasi. Di sini ada 18 macam SDGs. Misal di salah satu ini akan ada yang namanya capaian-capaian. Capaian 52,65%, 34,4% ini adalah seluruh di wilayah Indonesia. Kalau kita mengacu hanya di Motolingo, kita select saja desa tanggap perubahan iklim. Berarti tidak ada fokus yang bahwa di perubahan iklim ini di sini ada sesuatu yang masalah, tidak ada. Sehingga ini capaiannya adalah 0. Tidak usah ada anggaran di sini. Berarti tidak dibutuhkan. Bisa dipahami ya. Kenapa kok di sini banyak misalnya? Di sini sampai 40,83 data tanpa kemiskinan. Data tanpa kemiskinan itu bukan berarti adalah data yang rata-rata 40% itu miskin, bukan seperti itu Pak. Jadi data yang masuk kepada data server kita adalah data orang miskin yang akan dibuat tanpa kemiskinan. Bisa dipahami ya. Data di sini kalau kita mengacu kepada 40% dari kegiatan, bukan berarti di sini itu banyak Pak. Berarti 40% kita akan capaikan. Bagaimana cara 40% menjadi capaian yang tinggi, tambah tinggi capaiannya berarti tambah berkurang kita harus menganggarkan di sini. Oke ya? Oke. Itu adalah skor SDG sementara. Perbandingan desa nanti di sini. Yang terpenting di sini, Pak. Ini caranya baca di sini. Observasi Mas. Kemudian saya keluar RPJM. Caranya baca di sini. Misal mendukung SDGs desa K1. K1 tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Berarti data exiting 16, capaian tahun 2022 14,28 sampai sekian. Target capaian 5, capaian 2027 5,357. Dari 16 ke 14, ke 12, ke 10, ke 8, ke 7, ke 5. Bukan tambah besar. Kalau seperti ini data exitingnya misal 16, 18, 19, 20, 21, 22 sampai 30 misal, berarti kita gagal dalam hal pemerintahan. Bisa dimengerti. Jadi tekanan itu bukan membuat besar tapi membuat kecil. Contoh seperti ini kan barusan sudah
pemikirannya adalah pemikiran tolak balik, sehingga ketika bahasanya adalah desa tanpa kemiskinan, program itu akan dimasukkan banyaknya orang miskin yang ada di desa agar menjadi orang-orang yang tidak miskin, kira-kira seperti itu. Karena miskin itu masih dibagi menjadi beberapa bagian. Ada ekstrim, miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu adalah miskin yang memang orang dari orangnya itu ekstrim kemiskinannya. Misal biasanya makan 2 kali, dia makan 1 kali, misalnya. Biasanya apa? Kalau tidak miskin, yang dikatakan ikan kaya, biasanya kalau makan kan pakai 1, dia pakai 2, biasanya kaya. Saya, jadi kira-kira caranya baca seperti itu. Ini dulu masih beliau Pak Kades Santoso, maka upgrading desa Pak nanti dirubah ke beliau Pak Haji, karena masih masa jabatannya sudah berakhir. Ini pendampingan dana dari profil desa, sehingga ada di data sini nanti ada data kuesioner desa, kuesioner rumah tangga, keluarga, sama individu. Bisa ngerti kan? Saya kira sudah boleh saya ngerti lah, 11 kaki. Yakin. Di dashboard sini Pak ada capaian wilayah. Capaian wilayah ini ketika kita mengacu kepada capaian wilayah ini, walaupun kita tidak ikut, kita sudah dapat memastikan desa mana saja yang isi. Dari 8 desa yang mengisi adalah Desa Botolinggo, Desa Gayenlor, Desa Numutan, Desa Sumber Cantik. Jadi 4 desa ini yang ngisi data desa, kuesioner desa, lainnya tidak ngisi. Ini semua pasti dari data desa. Contoh salah satunya, desa mempunyai warga dengan kapasitas 5.000. 5.000 itu akan masuk kepada data ini, akan menjadi sinkronisasi bahwa 5.000 data yang akan masuk. Bisa dipahami ya? Ingat ya? Jadi mulaikan yang DCN Sabolo orang, pas DCN lebih berarti ya. Jadi kan? Bisa ya? Jadi sama dengan sini, karena RT ketika bahasa individu akan masuk kepada dasar data keluarga, dari data keluarga akan masuk kepada data RT, dari data RT akan masuk kepada data desa. Ngerti ya? Masih di seputar aplikasi ini. Setelah itu kita cek di data, jadi sebentar lagi kita rubah menjadi enumerator. Tapi satu syaratnya Mbak, ketika sampean masuk kepada aplikasi pasti diminta untuk berubah use password. Password jangan dirubah, memakai nomor telepon yang sudah tertera. Jadi misal nomor telepon 085, jangan dirubah user passwordnya menjadi 082 misalnya. Kenapa? Bisa nanti akan pada akhirnya akan cekat di inputting data. Saya jadi tetapkan nomor telepon sebagai password yang sama. Silakan nama jenengan siapa, kita masukkan apa namanya, kita kenang-kenang. Misal Santoso, nama saya Santoso Pak. Benarkah 3511 milik sampean? Begitu kira-kira. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.